Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian kelas 11 RPL SMK 17 Agustus 1945 Muncar. Kali ini kita akan membahas tentang mata pelajaran pemrograman web dan perangkat bergerak, materi format tampilan pada halaman web. Nah, di sini nanti kita akan belajar melakukan coding pembuatan sebuah aplikasi atau sebuah pemrograman menggunakan HTML di pemrograman web kita kali ini. Untuk kelanjutannya, mari kita lihat slide berikutnya. Tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini diharapkan nanti setelah kalian mempelajari materi ini, kalian dapat memahami dan membuat kode HTML untuk menampilkan teks dengan format tertentu pada halaman web, kemudian memahami dan membuat kode HTML untuk menampilkan tabel pada halaman web, kemudian memahami dan membuat kode HTML untuk menampilkan format multimedia, format kaitan, dan menampilkan formulir. Ini salah tulis ya, ini formulir seharusnya pada halaman web. Jadi dari sekian tujuan pembelajaran ini, kita nanti akan membahas satu persatu supaya kalian lebih paham. Jadi kalian silakan simak video ini sampai habis dan video-video selanjutnya di pertemuan selanjutnya. Sebelum kita melakukan real praktek di laboratorium komputer SMK 17 Muncar. Karena masa pandemi, jadi kita belajar melalui video ini. Video ini saya buat sengaja untuk kalian supaya kalian lebih paham. Materi yang akan kita pelajari, yang pertama adalah format halaman web, format teks dan paragraf, dan format tabel pada halaman web. Kemudian multimedia, kemudian hyperlink dan formulir pada halaman web. Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas satu materi terlebih dahulu, yaitu format halaman web. Nanti jika waktunya memungkinkan kita akan membahas format teks dan paragraf. Oke, apa saja yang perlu dipersiapkan untuk membuat sebuah halaman web HTML? Yang perlu dipersiapkan adalah aplikasi ini saja, Notepad++ sebagai teks editornya. Jadi kalian nulis programnya itu di mana, nanti kalian tulis di Notepad++. Atau jika kalian tidak bisa atau tidak punya Notepad++, silahkan kalian bisa download terlebih dahulu atau menggunakan Notepad biasa juga bisa jika kalian menggunakan laptop atau PC. Namun jika kalian menggunakan HP, kalian bisa download aplikasinya di Play Store. Cari aplikasi Unwriter ya, aplikasi Unwriter. Atau kalian bisa browsing terlebih dahulu aplikasi yang bisa digunakan di HP untuk melakukan coding HTML. Yang kedua, yang kalian butuhkan adalah aplikasi web browser. Web browser itu bisa Mozilla, bisa Chrome, atau bisa web browser dari bawaan HP kalian masing-masing. Jadi kalau kalian menggunakan HP, nanti insya Allah bisa menggunakan aplikasi browser dari bawaan HP kalian. Kalau yang pakai PC atau laptop bisa menggunakan Mozilla atau Chrome. Oke, bagaimana sih pembuatan format HTML tersebut dan apa yang dimaksud dengan HTML? Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang HTML terlebih dahulu. HTML itu singkatan dari Hypertext Markup Language, yaitu sebuah bahasa pemrograman yang digunakan untuk mentransfer sebuah teks ke dalam bentuk pemrograman web. Jadi halaman webnya itu terdiri atas halaman atau dokumen-dokumen HTML yang dapat berisi sebuah teks atau gambar. Jika kalian melihat atau membuka sebuah web, contoh Facebook. Nah, Facebook di dalamnya itu juga tidak jauh dari pembuatan programnya menggunakan HTML. Facebook, kemudian
Google, kemudian blog-blog yang lain ya, yang halaman web yang lain itu juga menggunakan HTML. Nah, HTML sekarang yang saat ini berkembang itu adalah HTML5. Jadi nanti kita akan menggunakan HTML5. Itu sekilas tentang HTML ya. Jadi nanti kalau kalian ditanyakan apa sih HTML itu? HTML itu adalah Hypertext Markup Language yang digunakan untuk mentransfer sebuah protokol data atau dokumen, bisa berupa teks, gambar, audio, ataupun video. Oke, langsung saja kita membuat sebuah struktur HTML ya. Bagaimana caranya? Silahkan kalian buka notepad kalian terlebih dahulu. Saya menggunakan Notepad++. Nah, ini adalah tampilan Notepad++ saya. Ya, mungkin kalian beda, tapi tidak masalah. Intinya nanti kita penggunaannya sama. Nah, untuk membuat sebuah halaman web HTML, yang perlu kalian perhatikan itu adalah menulis strukturnya terlebih dahulu. Struktur dari HTML itu yang pertama ada doctype HTML yang digunakan untuk menginisialisasi bahwa itu adalah dokumen HTML. Kemudian ada tag HTML, kemudian ada tag head, kemudian ada tag title, kemudian ada tag body, dan beberapa script yang lainnya. Intinya di sini untuk menulis struktur HTML itu seperti ini. Jadi kalian membuatnya pakai kurung siku seperti ini ya. Ini kurung apa namanya? Seperti ini. Kemudian kalian tuliskan doctype HTML ditutup. Jadi ini yang pertama strukturnya itu adalah seperti ini. Kemudian enter. Di sini kalian buat tag. Setiap script atau kode itu disebut tag. Di sini tag TAG ya, tag HTML ya, HTML. Nah, kalian tutup seperti ini. Kemudian kalian enter. Kalau di sini HTML-nya ini nanti sebagai begini. Jika ini sebuah apa namanya? Kotak ya. Anggap saja ini kardus gitu. Ibaratnya sebuah kardus, ini adalah pembungkus awalnya. Berarti ini adalah kardus yang kotak besar. Nah, kardus besarnya. Nanti di dalam kardus tersebut ada kardus-kardus yang lain, yang lebih kecil sebagai pembungkusnya. Nah, yang namanya pembungkus itu ada pembuka dan penutup. Nah, sekarang kita kalau menulis pembuka, biasakan langsung menulis penutupnya. Kalau menutup itu, kalau di HTML itu pakai slash HTML seperti ini. Nah, di dalam HTML kita enter seperti ini ya. Kemudian kita buat yang namanya head. Nah, karena ada head berarti ada penutup head slash head seperti ini. Di dalam head itu kepalanya, kepalanya. Jika struktur manusia itu seluruh badan itu disebut dengan manusia, kemudian di struktur manusianya itu sendiri ada head, kemudian ada body, kemudian ada kaki dan lain sebagainya. Nah, ini sama. Jadi kita membuat HTML sebagai pembungkusnya yang utama, di dalamnya itu ada head. Di dalam head itu kita kasih yang namanya title. Untuk penulisannya biasakan yang rapi, Rek. Jadi apa namanya? Tabulasinya itu ke kiri dan masuk ke dalam untuk yang lebih strukturnya yang lebih dalam. Jadi di dalam head maksudnya itu saya tab agak alinea ya, kalau istilah dalam teks penulisan paragraf itu alinea, itu saya tab kemudian saya kasih title ya tulisannya. Jangan lupa dikasih penutup slash title ya.
Apa sih isinya di title? Kita kasih isi dulu titelnya. Title ini tidak akan tampil di halaman web kita nanti, cuma dia sebagai judulnya saja. Latihan struktur HTML. Nah, 11 RPL. Nah, ini titelnya. Oke. Head. Di bawah headnya sudah selesai, isinya cuma title. Head itu ada yang namanya body. Jangan lupa dikasih tutup /body. Nah, di dalam body inilah yang nantinya akan kita isi sebuah coding ya, atau apa ya istilahnya, intinya yang ada di dalam body inilah nanti yang tampil di halaman web kalian, yang muncul di Mozilla kalian, di Google Chrome kalian, itu di dalam body sini ya. Contoh ya, saya tuliskan ini di sini, isi halaman web. Nah, ini sudah selesai. Inilah yang disebut dengan struktur HTML penulisannya. Doctype diawali dengan doctype, kemudian HTML, head, kemudian body. Dan di dalam body inilah kita melakukan coding secara keseluruhan. Oke, ini adalah struktur penulisan HTML. Nah, sekarang kita simpan terlebih dahulu supaya kita bisa melakukan tes ya, supaya kalian tahu hasilnya seperti apa. Kita simpan. Caranya bagaimana? Tekan Ctrl+S atau File Save As. Disimpan di mana? Simpan di tempat di mana kalian yang aman ya. Saya coba simpan di sini, dokumen. Terserah kalian mau disimpan di mana, yang penting diingat-ingat. Saya simpan di sini. Dari pembelajaran. PW plus di file name-nya saya kasih nama pw11rpl. Kemudian save as type-nya itu kalian pilih HTML. Cari yang .html. Hypertext Markup Language ini ya. Nah, kalau kalian kesulitan, kalian bisa menuliskan nama filenya, kemudian diikuti tanda titik atau dot, nama file .html. Kemudian pada save as type-nya kalian pilih all types. Yang all types nanti secara otomatis akan berubah menjadi .html. Oke, kita simpan. Nah, ini hasilnya. Elemen atau tag yang HTML yang berwarna biru berarti ini adalah tag-tag HTML yang benar. Nah, kalau salah nanti akan muncul tulisan lain. Sekarang kita coba lihat hasilnya. Caranya bagaimana? Buka file kalian. Tadi disimpan di mana? Ini ya, pw11rpl. Klik kanan, kemudian open. Nah, ini muncul tulisan isi halaman web. Ini adalah yang kita tulis di body tadi. Di body sini ya, isi halaman web. Muncul di sini. Jadi paham ya kalian? Ketika kalian buka halaman web browser seperti Mozilla atau Chrome, nanti akan muncul tulisan, gambar dan lain sebagainya. Nanti kita codingnya di dalam body ini. HTML itu merupakan deklarasi doctype HTML ya, itu deklarasi bahwa dokumen ini merupakan dokumen HTML. Kemudian elemen HTML ini adalah sebagai pembuka, kemudian elemen head ini adalah sebagai apa ya, istilahnya kepala
kepala dari dokumen kita. Kemudian title ini adalah yang berisi judul dari dokumen kita, tidak akan muncul di halaman web, cuman ini juga penting. Kemudian body, di dalam body inilah yang akan muncul di halaman web seperti ini. Kemudian setiap tag yang kita buka itu harus ditutup. Cara menutupnya diawali dengan tanda slash atau garis miring ya. Itulah struktur dari HTML. Untuk sementara pembelajaran kita sampai di sini. Tugas kalian sekarang adalah mencari tag-tag yang lain atau elemen-elemen yang lain yang bisa dituliskan di dalam body ini. Ya. Ada format teks ya. Format teks itu banyak. Ada P, ada H, ada kemudian ada blink, ada link, macam-macam, ada B, ada I, semuanya itu ada. Saya contohkan, misalkan saya ingin membuat tulisan ini menjadi headernya atau tulisan yang besar. Saya tambahkan di sini H1. Ini saya tutup /H1. Saya simpan. Ctrl S, ini kan aslinya tadi tulisan yang awal. Sekarang setelah saya kasih H, maka dia akan berubah menjadi seperti ini. H1 ya. Contoh lagi, saya copy aja di bawahnya. Saya paste. Ini tak kasih H2. H2 itu lebih kecil. Kita lihat hasilnya. Ya, lebih kecil. Contoh lagi, ini kita kasih H3. Simpan, jalankan. Nah, lebih kecil lagi. Contoh lagi, kita misalkan ingin memberikan warna di dalam ini semuanya, atau mungkin satu-satu aja. Ini kita kasih warna merah misalkan ya. Kita bisa menggunakan elemen font color. Font color sama dengan red misalkan. Seperti ini. Kemudian kita kasih tutupnya /font. Kita simpan, kita jalankan. Nah, dia akan berubah menjadi warna merah. Jadi, tugas kalian sekarang itu adalah mencari tag-tag HTML yang digunakan untuk apapun. Nanti kalian terapkan di dalam body seperti ini. Kalau ini kan format teks ya, jadi ada font. Kalau misalkan mau merubah tipe dari atau jenis huruf dari tulisannya, bisa menggunakan font style, atau merubah ukurannya bisa menggunakan font size dan lain sebagainya. Kalau membuat miring bisa menggunakan tab I. Nah, silakan nanti kalian cari, tulis di buku, kemudian foto difoto tag-tagnya itu, kemudian kalian kirimkan melalui di kolom penugasan. Sekian dari saya untuk pengenalan HTML dan struktur HTML kelas 11 RPL. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.